Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tara sebagai yang sama, baik itu ditingkatkan, kedudukan, dan semacamnya. Kesetaraan kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras dan gender. Kesetaraan di mata hukum atau dalam pelaksanaan hak-hak sipil tidaklah cukup. Perwujudan kesetaraan merupakan hal istimewa bagi martabat masyarakat. Dalam kesetaraan ada 5 kategori, yaitu pertama, kesetaraan hukum yang mengacu pada setiap orang maupun ras, jenis kelamin atau apapun itu setara di mata hukum. Yang kedua itu kesetaraan politik, bahwa setiap warga memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi untuk perundang-undangan. Yang ketiga kesetaraan sosial, yaitu memicu 2 faktor, yaitu kesetaraan status atau posisi seseorang dalam masyarakat. Yang keempat kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ekonomi yaitu mengacu pada setiap pembagian barang jasa dilakukan secara adil. Yang kelima itu kesetaraan moral yang mengacu pada kondisi setiap seseorang, bahwa contohnya kepentingan si A itu harus sama dengan kepentingan si B. Ada 3 konsep kesetaraan yang berbeda. 3 konsep kesetaraan itu adalah yang pertama kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan adalah akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal. Yang kedua adalah kesetaraan sejak awal. Kesetaraan sejak awal adalah kompetisi yang adil dan setara, mensyaratkan bahwa semua peserta mulai dari garis start yang sama. Yang ketiga adalah kesetaraan hasil. Kesetaraan hasil adalah semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Kesetaraan memiliki 2 prinsip, yaitu yang pertama prinsip hak, di mana setiap warga memiliki haknya yang sama. Dan yang kedua adalah kewajiban, di mana setiap masyarakat tidak boleh ada satu individu yang diperlakukan berbeda. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya. Perbedaan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan masyarakat publik. Perbedaan ini bukanlah suatu penghalang terciptanya harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan ini sering terjadi karena cenderung terhadap penekanan dan pembahasan gejala sosial. Hal ini lebih diarahkan pada deskripsi dan penjelasan gejala perbedaan status sosial, terutama perbedaan kelas sosial. Diskriminasi yang terjadi di masyarakat disebut oleh adanya dominasi suatu mayoritas kelompok kelas putih menguasai ras kelompok hitam dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan yang diikuti dengan munculnya diskriminasi justru akan melahirkan hubungan-hubungan yang kurang baik antar kelompok. Hal ini akan memicu terjadinya saling curiga antar kelompok untuk horizontal. Dengan perkembangan zaman, diskriminasi luntur, terutama diskriminasi dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan gender. Seharusnya perbedaan itu menjadi kekayaan bagi Indonesia. Oleh karena itu kita harus bangga dengan negara kita yang memiliki keberagaman. Perbedaan ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri, sehingga dengan diterapkan kesetaraan tidak ada lagi halangan dalam mewujudkan kehidupan suatu masyarakat atau suatu negara yang harmonis. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Tuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kesetaraan.
Kesetaraan ini adalah kata turunan dari ketara. Jika bahasa Indonesia mengartikan ketara sebagai yang sama, baik itu tingkatan kedudukan dan semacamnya. Kesetaraan kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukuman formal berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras dan gender. Kesetaraan di mata hukum atau dalam pelaksanaan hak sipil tidaklah betul. Tuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kesetaraan. Kesetaraan ini adalah kata turunan dari ketara. Jika bahasa Indonesia mengartikan ketara sebagai yang sama, baik itu tingkatan kedudukan dan semacamnya. Kesetaraan kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukuman formal berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras dan gender. Kesetaraan di mata hukum atau dalam pelaksanaan hak sipil tidaklah betul. Perwujudan kesetaraan merupakan hal yang sangat istimewa bagi martabat setiap individu. Dalam kesetaraan memiliki 5 kategori, dan itu kategorinya berbeda-beda. Yang pertama, kesetaraan hukum. Kesetaraan hukum yaitu mengacu pada setiap individu maupun ras, agama, ataupun jenis kelaminnya sama di mata hukum. Yang kedua, kesetaraan politik, yaitu setiap warga berhak berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Yang ketiga, kesetaraan sosial, yaitu mengacu pada 2 faktor, yaitu kesetaraan status dan posisi seseorang dalam masyarakat. Yang keempat yaitu kesetaraan ekonomi, bahwa mengacu pada semua pembagian maupun barang maupun jasa sumber daya alam itu rata atau adil dibagi. Yang kelima, kesetaraan moral, yaitu mengacu pada kondisi setiap orang, misalnya kepentingan A itu harus sama dengan kepentingan si B. Ada 3 konsep kesetaraan. Ketiga konsep kesetaraan itu adalah yang pertama, kesetaraan kesempatan, mengindikasikan bahwa akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal. Yang kedua adalah kesetaraan sejak awal. Kesetaraan sejak awal adalah posisi yang adil dan setara, mensyaratkan bahwa semua peserta mulai dari start yang sama. Yang ketiga adalah kesetaraan hasil. Semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Kesetaraan sendiri memiliki 2 prinsip, yaitu yang pertama prinsip hak, di mana semua warga memiliki hak yang sama, dan yang kedua kewajiban, di mana setiap individu tidak boleh ada yang diperlakukan secara berbeda. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang berbunyi, semua warga kedudukannya sama dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualian. Perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Perbedaan dan keragaman sosial bukanlah suatu penghalang terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan yang sering kita jumpai cenderung pada penekanan dan pembahasan tentang gejala sosial mengenai stratifikasi sosial. Hal ini lebih diarahkan kepada diskriminasi dan penjelasan gejala perbedaan sosial, terutama perbedaan penjelasan norma sosial. Diskriminasi yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain, misalnya kelompok mayoritas menguasai kelompok minoritas, kelompok ras kulit putih menguasai kelompok ras kulit hitam, dan lain sebagainya. Perbedaan yang diikuti dengan munculnya diskriminasi juga akan terjadi suatu cerita atau konflik horizontal. Dengan perkembangan zaman, diskriminasi mulai muncul, terutama diskriminasi dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan gender.
Seharusnya perbedaan ini menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bangga dengan negara kita yang memiliki keberagaman. Perbedaan ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri. Sehingga dengan diterapkannya prinsip-prinsip kesetaraan, tidak ada lagi halangan dalam mewujudkan kehidupan suatu masyarakat atau suatu negara yang harmonis. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.